Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke Lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno 2J bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2J meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2J di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2J tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina.
Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan.
Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke Lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno 2J bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2J meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2J di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2J tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat,
alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno Duaji. Ia juga meminta Susno Duaji untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno Duaji bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno Duaji meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina.
Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat.
Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno Duaji. Ia juga meminta Susno Duaji untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno Duaji bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno Duaji meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina.
Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas.
Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno 2J bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2J meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2J di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2J tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail,
sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno Duaji. Ia juga meminta Susno Duaji untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon.
Sebab menurut dia, Susno 2G bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2G meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Riki membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2G makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2G sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2G sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Riki Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2G di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2G tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Riki juga mengatakan kalau Susno 2G hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing.
Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno Duaji. Ia juga meminta Susno Duaji untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno Duaji bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno Duaji meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia.
Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2G di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2G tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2G hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kali Tanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah.
Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno 2J bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2J meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2J di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2J tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat.
6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana.
Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno 2J bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2J meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2J di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2J tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon.
Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno Duaji. Ia juga meminta Susno Duaji untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno Duaji bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno Duaji meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina.
Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat.
Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno Duaji. Ia juga meminta Susno Duaji untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno Duaji bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno Duaji meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina.
Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas.
Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno 2J bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2J meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2J di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2J tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail,
sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke Lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno Duaji. Ia juga meminta Susno Duaji untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon.
Sebab menurut dia, Susno 2G bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2G meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Riki membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2G makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2G sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2G sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Riki Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2G di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2G tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Riki juga mengatakan kalau Susno 2G hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kali Tanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing.
Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno 2J bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2J meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia.
Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2G di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2G tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2G hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kali Tanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah.
Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno 2J bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2J meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2J di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2J tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat.
6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kali Tanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana.
Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno 2J bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2J meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2J di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2J tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon.
Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno Duaji. Ia juga meminta Susno Duaji untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno Duaji bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno Duaji meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina.
Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat.
Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno Duaji. Ia juga meminta Susno Duaji untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno Duaji bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno Duaji meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina.
Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas.
Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno 2J bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2J meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2J di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2J tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kali Tanjung menuju Sumber. Menurut Ismail,
Sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon.
Sebab menurut dia, Susno 2G bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2G meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Riki membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2G makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2G sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2G sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Riki Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2G di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2G tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Riki juga mengatakan kalau Susno 2G hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing.
Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno 2J bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2J meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia.
Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2G di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2G tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2G hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah.
Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno 2J bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2J meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2J di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2J tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat.
6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana.
Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno 2J bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2J meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2J di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2J tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon.
Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno Duaji. Ia juga meminta Susno Duaji untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno Duaji bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno Duaji meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina.
Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat.
Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno Duaji. Ia juga meminta Susno Duaji untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno Duaji bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno Duaji meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina.
Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watubelah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas.
Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno 2J bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2J meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2J di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2J tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watubelah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail,
sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-70. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno 2J bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2J meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia.
Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2G di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2G tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2G hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watubelah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah.
Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno 2J bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2J meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2J di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2J tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat.
6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana.
Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno 2J bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2J meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2J di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2J tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon.
Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno Duadji. Ia juga meminta Susno Duadji untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno Duadji bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno Duadji meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duadji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno Duadji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno Duadji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duadji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno Duadji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duadji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina.
Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat.
Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno Duaji. Ia juga meminta Susno Duaji untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno Duaji bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno Duaji meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina.
Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas.
Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno Duaji. Ia juga meminta Susno Duaji untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno Duaji bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno Duaji meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kali Tanjung menuju Sumber. Menurut Ismail,
Sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke Lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno Duaji. Ia juga meminta Susno Duaji untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon.
Sebab menurut dia, Susno 2G bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2G meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Riki membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2G makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2G sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2G sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Riki Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2G di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2G tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Riki juga mengatakan kalau Susno 2G hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kali Tanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing.
Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno 2J bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2J meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia.
Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2G di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2G tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2G hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kali Tanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah.
Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno 2J bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2J meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2J di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2J tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat.
6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kali Tanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana.
Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke Lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno 2J. Ia juga meminta Susno 2J untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno 2J bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno 2J meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2J di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno 2J tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon.
Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Ex-Karo Provos Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purnawirawan, Susno Duaji. Ia juga meminta Susno Duaji untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno Duaji bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno Duaji meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R. Apalagi kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Menurut dia, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Bahkan kata dia, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan.